kasiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwati fillah, kita hari ini lanjutkan lagi dari kitab Al-Mulakhas, syarah dari kitab Tauhid yang kita sudah menjelaskan wasiat yang menjadikan seorang hamba ahli tauhid, yakni dari surah Al-Maidah ayat 151. Kita bacakan dulu ya. Yang pertama adalah wasiat agar bertauhid ya, meninggalkan kesyirikan. Kedua, berbakti pada orang tua. Ketiga, agar tidak membunuh anak-anak karena takut miskin. Keempat, tidak mendekati perbuatan keji ya. Yang kelima, wasiat agar tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan ya. Keenam, agar tidak mendekati harta anak yatim. Nah, sekarang yang ketujuh ya. Kita selesaikan saja ya. Kayak yang ke-10 nanti ada hubungan antara ayatnya, kita lanjutkan nanti ya. Ketujuh, Allah Ta'ala firman, wa'uful kaila wal mizana bil qisti, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Nah, wasiat yang ketujuh ini bagaimana agar senantiasa tidak zalim ya, yaitu menyempurnakan timbangan ya. Ya. Karena itu Allah firman wailul mutaffifin ya. Ya. Jadi wailul mutaffifin ya gitu. Dulu mau di letter ya. Iya. Di letter. Rubuhkan kena. Surat Al-Mutaffifin ayat 1 ya. Kita mungkin sudah sebagian hafal itu ya. Di mana larangan ya, di dalam ayat itu agar tidak curang ya, dalam menakar dan menimbang. Jadi sangat celaka ya, tercela, neraka wail ya, untuk orang-orang yang curang ya. Neraka itu neraka yang dingin ya. Neraka wail ya, semua panas ya, neraka itu panas, dinginnya juga panas gitu maksudnya. Nanti itu mah di pembahasan neraka ya. Allah melanjutkan firman-Nya, kami tidak memikirkan beban kepada seseorang, melainkan
menurut kesanggupannya, yaitu tegakkanlah keadilan dalam mengambil ya, diantaranya membeli ya, dan memberi atau menjual sesuai dengan kemampuan kalian ya. Jadi harus adil ya. Adil itu sesuai dengan tepatnya ya, sesuai dengan tepatnya. Itu yang ke-7. Ke-8. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kalian berkata, hendaklah kalian berlaku adil. Ya, ini masih nyambung sebenarnya dengan yang ke-7 ya. Hendaklah kalian berlaku adil, kendati pun dia adalah kerabat kalian. yakni Allah memerintahkan agar kalian bersikap adil, baik dalam perkataan, ya, perbuatan, ya, baik kepada kerabat maupun orang lain. Setelah Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil dalam perbuatan, ya, yang perbuatannya diantaranya dalam menakar atau menimbang, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam berkata, ya. Karena itu bagaimana perlunya perwujudan, ya. Seseorang ingin orang lain adil, ya. Kita juga harus mewujudkan keadilan pada diri kita dan juga kepada orang lain. Jangan hanya keinginan atau berucap semata, ya. Iya. Dan emang itu namanya sebuah hal yang harus bisa terlaksana, ya. Walaupun terkadang berat dalam beberapa segi itu, ya, beberapa ketentuan kesempatan lah gitu, ya. Kadang di suatu waktu kita bisa adil, kadang suatu waktu berat gitu. Yaitu tentunya perlu yang namanya pembelajaran dalam hal apapun, ya, termasuk juga dalam waris juga. Itu juga harus perlunya pembelajaran. Terus 9, wabi'ahdillah, ya, dan terhadap perjanjian Allah, yaitu wasiatnya yang dia wasiatkan kepada kalian, ya, wabi'ahdillahi aufu, ya, tunaikanlah, ya. Jadi harus menunaikan yang namanya janji, ya. Janji kepada Allah, ya. Kalau kita janji kepada manusia itu gampang ya menunaikan, ya, kebanyakan, kecuali kalau memang dia sudah tidak beradab, tidak menunaikan janji, ya, kecuali kalau uzur, ya, uzur mah tidak masalah, ya, uzur sakit dan ada halangan dan sebagainya, ya. Tapi kalau lapang, ya, gitu, kemudian janji itu tidak ditunaikan, itu dosa, ya, dosa besar, ya. Apalagi tentunya kepada Allah, ya, gitu. Dan tentunya bagaimana janji itu banyak sekali, ya, ayat-ayat yang menunjukkan kita harus menepati, menunaikan janji, ya, gitu. Maka tentunya penting sekali kita sama-sama mengukur kapasitas kita, ya. Karena terkadang kita
menjanjikan sesuatu tapi di luar kapasitas ya. Beratlah kita untuk menunaikan ya gitu. Ya. Kayak ini yang kadang ya, janji kepada murid misalnya nanti hafal sekian juz kasih ini, kita nggak mampu ya janganlah gitu. Nanti kalau kamu bisa pelajaran matematika, pelajaran ini kasih ini, kalau kita nggak sanggup jangan, yang kita mampu aja ya gitu, karena itu berat nantinya akan jadi tanggungannya walaupun itu ada anak kecil sekalipun ya. Jadi itu naikkan janjian, apalagi janjian kepada Allah ya, itu tidak akan bisa. Nah, seorang kalau sudah mengingkari perjanjian kepada Allah ya, Insya Allah itu Tuhan. kan ini perjanjian kepada Allah ya, kepada Allah nggak usah. Insya Allah saya datang gitu. Enggak, kepada Allah ini mah. Janji kita, misalnya kita berjanji gitu ya. Kalau sudah dapat pekerjaan nanti begini-begini kan itu dalam bentuk nazar ya gitu. Nah, ya kita harus tunaikan gitu ya. Ya, dalam bentuk nazar kita harus tunaikan. Jangan melanggar. Kalau melanggar kan dosa besar ya. Ya kalau manusia kan kita sudah sering kadang janji ya, tapi kalau pada Allah ya tidak demikian ya gitu. Kita juga diwasiati ya perjanjian yang besar di surah Al-A'raf ayat 172 ya, agar menjadikan Allah satu-satunya Rob ya. Tapi ini terkadang dilanggar ya gitu, terlanggar ya. Terkadang kalau kita lagi sulit, lagi berat ya, lagi susah, kemana kita larinya gitu ya. Kita terkadang nggak berdoa dulu kepada Allah gitu ya, langsung aja gitu ya gitu. Nah itu kadang ketika lagi sakit juga, kenapa nggak nomor satu kan Allah ya, berdoa dulu kepada Allah ya. Yang menyembuhkan juga Allah ya gitu. Bukan sipulan-sipulanannya, bukan dokter atau susternya gitu ya. Ya itu mah cuma jalan doang. Kita ke dokter cuma jalan ya, bukan satu-satunya. Jalan lewat dokter gitu ya. Iya. Mau lewat herbal juga itu juga jalan ya, sama jalan. Satu-satunya ya kepada Allah ya. Ada lagi yang namanya janji kepada Allah apalagi ya, sangat besar untuk kita menepatinya. Yani patuhilah wasiat tersebut dengan cara menaatinya pada perintah dan larangan-larangan serta mengamalkan kitabnya dan sunnah nabinya. Ke-10 ya. Wa anna hada sirati mustaqiman fattaqibu. Apa? Fattabi'u ya. Fattabi'u. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan aku bacakan, sungguh inilah jalanku yang lurus, maka itu adalah jalan itu, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya, yaitu hal-hal yang sudah aku wasiatkan tadi ya, pada 2 ayat dari ayat 151, 152 ya. Nah, ini 153-nya itu ya. Jadi berupa meninggalkan larangan-larangan, diantaranya juga bahwa yang terbesar adalah perbuatan syirik. Karena yang paling besar, dosa yang paling besar adalah syirik. Dan tentunya diantaranya juga wasiatnya adalah perintah-perintah.
Dan perintah yang terbesar adalah tauhid. Itulah jalan yang lurus tersebut. Maka ikutilah jalan itu dan janganlah mengikuti jalan-jalan yang lain, yaitu bid'ah-bid'ah ya, dan syubhat-syubhat. Karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya, yaitu memalingkan dan memecah belah kalian dari agamanya. Segala hal-hal yang menyimpang ya, bid'ah-bid'ah ya, atau mengada-ada ya, itu adalah mencerai-beraikan ya. Syubhat juga ya demikian juga, itu adalah mencerai-beraikan. Nah itu nanti ada hubungan antara ayat dan bab ya, akan kita terangkan di kesempatan berikutnya ya. Hah? Hubungan pada orang tua. Gimana? Ya kita hubungan pada orang tua. Ya kalau hubungan pada orang tua ya tentunya juga itu termasuk wasiat juga. Kalau yang sudah meninggal kita mendoakan bisa ya anak. Ya kalau udah meninggal mendoakan, utamanya mendoakan. Atau kita teruskan kebaikan orang tua kita ya. Kalau kebaikan orang tua kita sering mengunjungi kepada si Anu ya, kita juga kunjungi ya. Silaturahmi ya. Iya itu juga, itu kan meneruskan kebaikan ya gitu, yang pernah dilestarikan gitu. Cukup ya. Kita lagi juga akan berangkat nih ya saya. Oke, itu saja dahulu untuk tauhid. Untuk nanti selanjutnya tentang ayat dan babnya diterangkan ya, bab tauhid ini ya. Wa'alaikum wa'alafu minkum. Rabbana atina minal rahmah wa lana min rasulina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku lakum bihada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.